Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zabran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Tujuan dari pembelajaran saya di sini yaitu memahami perjalanan sejarah komputer dari generasi ke generasi, menjelaskan perkembangan teknologi CPU terkini, dan menghubung evolusi teknologi dengan kehidupan modern. Pengertian komputer sendiri, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, mengelola, menyimpan, dan menampilkan data. Komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan ada penggunanya. Kemudian memiliki 4 fungsi utama, yaitu input, proses, output, dan strong. Sejarah komputer merupakan salah satu penemuan penting dalam sejarah teknologi. Perkembangannya membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi sosial, maupun budaya. Perjalanan panjang perkembangan komputer mencerminkan kebutuhan manusia akan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengelola informasi. Komputer pada generasi pertama, yaitu di tahun 1940, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang ukurannya sangat besar dan menghasilkan panas yang berlebih dan membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi. Proses kerjanya lambat serta hanya mampu menjalankan instruksi dalam bahasa mesin. Operasinya masih menggunakan media kartu berlubang sebagai alat input dan output data. Pada komputer generasi kedua, yaitu di tahun 1956, komputer generasi kedua menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum sehingga ukurannya lebih kecil dan konsumsi energinya lebih hemat. Kinerja komputer menjadi lebih cepat dan efisien. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi serta sudah memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara lebih baik. Pada komputer generasi ketiga, yaitu di tahun 1964, komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang membuat kinerjanya lebih baik dan lebih andal dibandingkan generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya semakin kecil dan lebih praktis digunakan. Komputer pada masa ini sudah mampu melakukan proses multitasking, memiliki tampilan layar yang lebih baik, serta sistem keamanan data yang mulai ditingkatkan. Pada komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor yang membuat ukuran perangkat semakin kecil namun dengan kinerja yang semakin tinggi. Komputer mulai digunakan secara luas oleh masyarakat. Ciri khas generasi ini adalah bentuknya yang ringkas dan ringan, harga yang lebih baik terjangkau, serta kemampuan untuk terhubung dengan jaringan. Kemudian ada komputer generasi kelima, yaitu komputer masa depan. Komputer generasi kelima dikembangkan dengan dorongan kecerdasan buatan atau AI dan berfokus pada pemrosesan paralel serta sistem pakar. Generasi ini dirancang untuk memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi layaknya manusia, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara lebih mandiri dan efisien. Kemudian kita akan membahas pengertian dari CPU atau disebut otak komputer. CPU yaitu Control Processing Unit. Komponen penting dalam CPU ada ALU, melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada ECU, mengatur dan mengendalikan jalannya program. Dan ada register, penyimpanan kecil dan cepat. Struktur dasar CPU yaitu ada core. Core itu unit eksekusi. Semakin banyak core, multitasking semakin baik. Kemudian ada clock speed. Beberapa cepat CPU menjalankan instruksi. Kemudian ada cache, memori super cepat di dalam CPU, dan ada
thread, jalur eksekusi paralel. Nah, dari kesimpulan yang saya berikan tadi, komputer telah berkembang dari alat besar sederhana menjadi perangkat pintar. Setiap generasi komputer membawa perubahan signifikan dan dampak sosialnya sangat baik, mau positif maupun negatif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.